Namanya Bana Atia Gani, biasa dipanggil Bana, dari SMA Negeri 1 Depok, lesnya di SG Nusantara. Nama saya Sabrina Nur Kamilah, asal sekolahnya SMA N1 Depok, terus lesnya di SG Nusantara. Aku Devita, sekolahnya di SMA N1 Depok, les di Bimbel SG Nusantara. Alhamdulillah diterima di UI, jurusan Teknik Industri lewat jalur SNMPTN. Alhamdulillah, aku keterima di Universitas Indonesia lewat jalur SNMPTN jurusan Ilmu Gizi di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Dan alhamdulillah keterima di UI Teknik Sipil lewat SNMPTN. Pokoknya pas deg-degan banget kan. Kayak deg-degan banget, terus sempat takut banget diterima di pilihan kedua. Karena jujur aku ngambil pilihan kedua tuh cuma ada jaga-jaga aja lah kalau sampai pertama nggak dapet gitu. Kayak bukan minat bener-bener dari awal. Nah, terus pas mau buka tuh tiba-tiba kan jam 1 tuh harusnya udah muncul. Nah, nggak tahu kenapa internet aku, handphone aku semua tuh nge-lag, bener-bener nggak ada yang muncul. Terus tapi chat dari teman-teman aku tuh masuk semua, terus mereka tuh keterima. Aku udah kayak, aduh ya Allah, gue keterima apa enggak nih gitu. Terus baru bisa dibuka tuh kayak mendekati 1:30 kayaknya. Terus itu baru pas dibuka, aku tuh nggak ngecek tulisannya, cuma aku kayak ngeceknya dah warnanya hijau atau merah gitu doang. Jadi kan pas pengumumannya itu kan seharusnya jam 1 kan. Terus sebenarnya aku udah nungguin dari jam 11 setengah 12 gitu. Nah, tapi ketiduran. terus kayak itu tuh sebenarnya pas nungguin juga udah pasrah gitu kan, karena dari tahun sebelumnya tuh belum ada yang anak Swansa yang keterima di Gizi lewat jalur SNMPTN. Terus kayak ya udah pokoknya udah pasrah gitu. Terus akhirnya aku baru buka tuh jam 3, kayak udah telat banget gitu kan. Teman-teman aku udah pada nanyain gitu, udah rame. Terus pas aku buka juga udah nggak ngerti apa-apa lagi gitu. Tapi pas ternyata warnanya hijau tuh kayak kaget banget, kayak seneng banget, bersyukur banget. Terus kayak pokoknya campur aduk banget deh rasanya. Ngecek di rumah. Waktu itu kalau nggak salah jam 1 pengumumannya, tapi website-nya down, jadi ngeceknya agak telat gitu. Terus senang sih pas itu, tapi nggak begitu yang apa ya, nggak yang gimana-gimana. Tapi pas ngeliat reaksi mama nangis, terus aku ikut nangis. Aku tuh waktu buka tuh di ruang keluarga ya, jadi kayak terus aku tuh awalnya tuh mau bukanya telat, terus kayak emang orang tua aku yang kayak buka gitu lah, kayak jadi dia buka gitu, dibuka. Jadi yang pertama aku cuman kayak speechless, terus kayak mah bah lima ada gitu, jadi langsung kayak bener-bener dua-duanya. Terus mama teriak, abah langsung narik handphone gitu kayak gitu. Kayak beneran gitu. Ibu aku, iya, kayak waktu itu tuh pas lagi ngecek tuh kebetulan lagi ada di sebelahnya. Itu deh, kayak seneng, terharu, nggak nyangka pokoknya kayak gitu deh, campur banget. Ya temen-temen sih kan pada nanya terima nggak. Aku tuh sebenarnya tuh dulu tuh nggak ada bimbel Kak, jadi kayak aku kelas 10, kelas 11 tuh aku mulai les, tapi itu masih privat dulu. Karena semalam sibuk banget, hektik banget, jadi aku takut kayak nggak bisa. Kalau bimbel kan jadwalnya ada, jadi aku lebih milih privat. Terus sampai kelas 12, kan UN lah, terus aku mikir banget kan kayak UTBK dan sebagainya gitu. Terus kayak mama tuh ngomong yang, ini kayaknya nggak bisa nih kalau privat doang, soalnya kalau misalkan privat, kamu nggak akan dapet soal, kamu nggak akan bisa apa ya, ibaratnya kayak aduh besok ada PR langsung nih, tiba-tiba kayak mau konsul atau apa, itu kan nggak bisa kan. Nah jadi ya udahlah les aja gitu, cari tempat
Nah, terus aku nyari tempat les yang nggak terlalu rame mansanya. Tadinya niatnya kayak gitu, sumpah. Kayak, oh, aku cari aja nih tempat les yang nggak rame anak mansa. Karena kalau misalkan terlalu rame, aku tuh nggak bakal bisa gitu loh, Kak. Dan aku pasti kayak malu lah mau nanya atau kayak gimana gitu. Akhirnya aku tanya-tanya sama temen, terus waktu itu yang ngajakin aku tuh Ditra kalau nggak salah. Dia tuh ngomong kayak, di SG Ban, gini gitu. Terus aku bilang kan, oh iya, terus siapa yang udah pernah di SG? Terus aku tanya Devita, enak kok kakaknya gini. Oh ya udah deh. Akhirnya aku bilang ke mama kan, mah, yaudah deh SG aja gitu. Katanya anak teman saya nggak terlalu rame. Nah, terus pas aku datang, kalau nggak salah tuh emang apa ya? Kalau nggak salah tuh kayak belum sebanyak pas aku masuk sih gitu. Cuman walaupun rame, tapi belajarnya lebih kondusif daripada kalau misalkan aku les di luar gitu. Jadi kayak ya udah nggak, belajarnya tetap sesuai lah sama yang aku niatin dari awal tuh sesuai. Sering sih kayak kalau misalkan mau ulangan aku pesen klinik gitu, kayak aku mau klinik dong besok atau kapan gitu. Nah terus kalau misalkan belajar di kelas tuh, kalau misalkan belajar di kelas kan lebih banyak belajar ke UTBK-nya nggak sih, Kak, akhir-akhirnya? Kalau di SD tuh lebih nge-push di UTBK, cuman kalau misalkan mau ngejar sekolahnya ya pakai klinik gitu loh. Makanya aku lebih sering kayak, ada klinik aja. Terus kalau misalkan di klinik juga enaknya kakaknya, kan kalau misalkan di kelas mungkin ngajarnya ke banyak orang, kalau misalkan di klinik kan lebih personal gitu nggak sih? Kayak sih, maksudnya kayak kakaknya ngejelasinnya yang kayak, oh ya jadi kayak gini gitu. Kalaupun emang lagi klinik yang rame-rame sama anak mansa, kayak itu ngejelasinnya di papan tulis juga di ruang klinik. Jadi tetap nyampe gitu, nggak 1-2 orang doang, tapi semua nyampe. Itu sih maksudnya aku rada mending, aku bilang itu bagus di situ gitu. Kayak rata lah. Di SG tuh kecil, tapi gara-gara itu jadi lebih fokus ke tulis. Kalau kelasnya terlalu besar tuh malah jadi kayak halangan orang lah, apalah itu aku malah nggak bisa tuh. Terus karena kelasnya segitu jadi kayak enak langsung nyampe ke kawan gitu loh. Oke. Jadi kan aku masuk SG pas kelas 12 doang ya. Terus bedanya pas di SG sama pokoknya pas kelas aku 12 di SG sama enggak tuh, aku jadi kayak lebih rajin aja belajarnya. Karena kelas 11 tuh aku kayak ulangan tuh remet mulu, ulangan harian ya. Terus pas kelas 12 tuh kayak pokoknya meningkat gitu belajarnya, jadi lebih rajin. Terus pas ulangan juga ulangan fisika kalau nggak salah waktu itu kayak pertama kali banget aku nggak remet, kayak seneng banget gitu. Terus beberapa ulangan juga ada yang nggak remet juga kayak gitu. Pokoknya jadi lebih meningkat aja semangat belajarnya. Terus kalau yang konsultasi jurusan juga kan itu emang pas awal-awal kelas 12 tuh masih labil banget ya, mau kemana, mau lanjut kemana dan sebagainya. Itu lumayan kebantu banget sih, apalagi sama waktu itu konsultasi sama Kak Susi kan, ngobrol-ngobrol tentang emang sebenarnya aku tuh maunya kayak gimana, maunya jurusan apa dan sebagainya. Terus dikasih juga kayak prospeknya nanti gimana, terus peluang-peluangnya dan sebagainya. Terus jadi kayak lebih kebuka aja gitu jadinya. Terus lagi ada PR atau ada tugas, itu biasanya klinik gitu kan, pesan klinik, dan itu lumayan ngebantu banget sih, Kak. Jadinya apalagi kalau misalnya besoknya tiba-tiba ada ulangan mendadak, terus kayak ya udah abis itu sorenya langsung ke SG gitu, kayak langsung ada aja gitu tentor yang bersedia. Terus jadinya kebantu banget buat ngerjain ulangan pas besoknya. Terus sih aku kelas 10 tadinya emang nggak niat les kelas 10 kelas 11, terus kan diajak sama Lira, ya akhirnya ikut. Terus nggak nyangka ngebantu banget gitu loh. Semansa kaget mesti ngabis yang bener-bener gitu, setiap hari begadang belajar. Tapi kalau di SG kan diajarin bener yang inti-intinya gitu dulu. Jadi ngebantu banget buat belajar. Aku belajarnya jadi nggak kemana-mana. Suka aku sering klinik. Kalau mau ulangan bareng-bareng klinik. Waktu itu pernah sampai jam
jam setengah 9 atau jam 8 gitu sampai diusir. Sebenarnya intinya harus pinter-pinter bagi waktu sih, terutama kalau buat kalau misalkan emang sekolahnya tuh sekolah yang hektik, kebanyakan acara atau kebanyakan kepanitiaan dan lain sebagainya, menurut aku kayak bener-bener harus pinter-pinter bagi waktu. Soalnya jujur aku tuh dari awal nggak pernah mikir gitu loh Kak kalau masuk universitas lewat jalur SNMPTN, karena dulu tuh aku kayak tidak bisa belajar itu gitu. Nah, pas kelas 10 tuh aku juga biasa aja, perasaan nggak aku genjot banget, cuman aku tuh bukan tipe orang yang bisa fokus sama satu hal. Jadi aku tuh bener-bener kayak, yaudah gue harus gue pelajarin ini semua gitu. Jadi aku nggak fokus ke satu pelajaran, tapi semua pelajaran tuh aku pelajarin dan aku jalanin aja. Kayak nggak suka, ya udah bodo amat nih, jalanin aja. Gue tetap belajar kayak gitu. Kadang tuh mikirnya kayak, ya udah nggak apalah buat ulangan ini aja gitu. Tapi ternyata itu ngaruh gitu Kak ke depannya gitu. Ternyata nilai itu ya udah kalau misalkan lu sekarang mikirnya belajar buat ulangan aja, ternyata nilai lebih bagus, terus nanti lanjut tuh kayak termotivasi sendiri gitu, kayak oh kemarin nilai gue segini, gue nggak boleh nilainya jelek lagi atau kayak gimana gitu. Dan itu bikin jadi kayak mau belajar terus males, jadi kayak ntar nilai gue turun kayak gini gitu. Terus kalau misalkan nggak ngerti, kalau aku tipe orang yang kalau nggak ngerti aku nanya, walaupun itu ke temen. Kayak misalkan aku kan waktu itu nggak les ya, jadi aku nanya ke temen sampai kayak please ajarinnya nanti pas jam kosong lah atau pas pulang sekolah gitu. Terus kalau misalkan udah les atau bimbel, bener-bener gunain fasilitas yang ada di tempat les itu buat belajar gitu. Kayak ada konsul atau pasti ada konsul kan di semua bimbel. Nah itu kayak benar-benar gunain, jangan kayak yang orang les tapi cuma pakai jam pelajaran kelasnya aja, tapi fasilitas lainnya tuh nggak dipakai. Kalau misalnya kita dikasih fasilitas, maksudnya alhamdulillah dapat fasilitas bisa belajar di bimbel, manfaatin sebaik-baiknya, kayak lebih sering datang buat klinik, atau misalnya masih ada materi yang nggak ngerti, pasti bakal dibantukan sama tentor-tentornya, jadi manfaatin banget fasilitas yang udah dikasih. Terus kalau untuk belajar di rumah, sebenarnya paling enak tuh belajar pagi-pagi pas jam 3, jam 2 gitu-gitu, karena itu kan otak kita masih seger-segernya gitu, terus materi tuh jadinya langsung masuk gitu. Terus kayak sekalian sholat juga kan kalau malam itu, jadinya kayak dibuka pintu menuntut ilmunya gitu oleh Allah kayak gitu. Terus selain usahanya yang banyak, jangan lupa doa juga. Sabar aja kali ya. Apalagi kalau di Semansa banyak cobaan, ikutin aja. Terus kalau aku biasanya ngatur gimana strategi per guru gitu. Jadi kalau Bu ini biasanya ngasih soalnya dari sini, kalau yang ini dari sini gitu. Biasanya kalau ini bahasnya dari yang diajarin aja. Kalau guru yang ini mesti baca ngapalin satu buku gitu. Buat Kak Bayu dulu deh. Oh ya, pertama aku mau ngucapin juga makasih nih Kak Bayu juga waktu itu pernah ngajarin biologi, aku ingat banget. Bilangnya nggak bisa ngajar, tapi ternyata jago parah. Aku bingung banget. Aku bingung, sumpah kakak-kakak itu kayak, aku tuh nggak biasa ngajar, aku tuh baru. Tahu kayak pas ngajar, perasaan jago banget, gila ilmunya, woi. Terus masih bisa bilang nggak bisa ngajar. Terus kakak-kakaknya juga yang ngebantuin kayak tentornya tuh ngajarnya tuh kayaknya sabar banget juga, karena kelas aku tuh termasuk kelas yang paling berisik, kelas yang suka banget tiba-tiba nyanyi nggak jelas kalau lagi gabut. Kesan pesannya seru banget sih Kak belajar di SG, kayak tentornya tuh ramah, terus cara ngajarinnya juga asik gitu, jadinya pelajaran tuh jadi lebih gampang masuk kan. Terus suasana kelasnya juga nyaman,
Dan kalau buat tentor favorit sih, sampai sekarang aku masih favoritin Kak Amira. Aku nilai kimianya langsung jadi beda banget deh kelas 12. Kayak jadi lebih ngerti materinya banget juga. Tahu SG waktu itu diajak Lira karena ada gratis ya waktu itu 5 orang, terus ikut. Alhamdulillah aku bersyukur banget sih dapat bisa ikut les di SG, ngebantu banget, kakak-kakaknya baik-baik banget, terus uh, sabar banget ngebantuin kita semua. Teman-temannya juga seru, saling saling nyemangatin gitu. Kadang-kadang aku suka males tapi diajak, jadi ikut rajin.